يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Rasul menegur sahabat, kenapa tidak bertanya dulu? Nah, berarti ada sakit atau luka yang menghalangi terkena air. Maka apa? Kemudian falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air. Ada si airnya tapi lagi luka dia, maka apa? Wa in kuntum mardo, tidak boleh terkena air, berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba, ay falam tajidu al-ma'a ba'da talabihi. Tentu setelah mencari kemana-mana enggak nemu dengan air, maka apa? Faqsudu at-turub, maka bisa kemudian dengan sha'idan, carilah oleh kalian at-turab at-tahir, tanah yang suci, litayamum bihi, yang dengan tanah yang suci itu kalian bisa bertayamum dengannya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, tentu kaifiatut tayamum itu berbeda dengan kaifiatul wudu. Tata cara tayamum berbeda dengan tata cara wudu. Kalau tayamum bagaimana? Amsihu wujuhakum, basuh, usaplah ya. Jadi kata-katanya famsahu ya, usaplah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Di sini tidak ada kata-kata ilal marofik, tidak ada. Kalau tayamum itu tidak sampai ilal marofik juga sah, tapi kalau berwudu harus ilal marofik karena tidak ada kata-kata ilal marofik. Hanya famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu, ay amsahu wujuhakum wa aydiyakum biturabi yadribaintaini kama wadohat as-sunnah an-nabiyyah, sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat tanahnya ya, tapi jangan tanah yang basah. Tayamum pakai tanah basah, hitam semua, nanti kena tanah wajahnya. Tanahnya tanah kering yang berdebu. Jadi ketika kita tempelkan begini, kita tiup dulu, sehingga apa? Butiran-butiran yang kasarnya terbang, tersisa dengan debu yang halusnya. Maka itu baru kemudian kita usapkan ke dalam wajah kita. Famsahu biwujuhikum. Lalu apa? Sentuhan pertama kita pakai untuk membasuh wajah, maka sentuhkan lagi. Kan tadi logikanya setelah dipakai membasuh wajah kan hilang debunya nih. Tempelkan lagi, tiup lagi, maka baru kita pakai membasuh, mengusap tangan kita. Gimana caranya? Tangan kanan dulu. Yang ini jangan diapa-apain di telapak ini. Ini kan yang kanan ini nanti untuk membasuh yang kiri. Maka cukup dari belakangnya sini. Nah, ini jangan diusap nih. Kalau diusap pakai tangan kiri berarti hilang debunya. Ini nanti dipakai untuk yang tangan kiri. Itu. Jadi ada caranya ya, ada caranya. Ada yang, Pak, gimana kalau junub tapi tayamum gugulingan tah? Enggak. Ya, karena tayamum itu hanya jalan keluar sementara. Enggak bisa tayamum hari ini dipakai untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya, cukup sekali. Nanti kalau kita mau sholat lagi belum menemukan air, tayamum lagi gitu. Ya, karena tayamum itu hanya sesaat untuk menjadi syarat sahnya sholat, tetapi tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Apalagi hadas besar tidak selesai dengan tayamum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Artinya apa? Ma yuridu, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki liyaj'ala 'alaikum, menjadikan engkau menjadi susah. Min haraj, Allah tidak ingin membuat kita susah dengan ketika air tidak ada gitu. Makanya tadi ditutup dengan kalimat
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj ay ma yuridu bima faradu 'alaikum minal wudu'i wal ghusli wa tayammumi tadyiqan 'alaikum. Ketika ada halangan, tidak ada air sehingga tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi janabat, maka Pak Allah beri jalan keluar, itu Pak tayamum. Urusan selesai. Tidak ada lagi alasan, saya nggak akan sholat, kenapa? Ya kan salah sendiri, Allah nggak beri air. Ya, Allah berikan jalan keluar tayamum. Tidak ada alasan untuk tidak sholat gara-gara tidak ada air. Ini bagi yang bertakwa. Gak ada air pun untuk ingin sholat. Coba yang gak takwa, air loba di mana-mana, anggar tuh sholat. Wudu gehese gitu ya. Komo tidak ada air, wah bersyukur sekali jika nama. Saya ada alasan untuk tidak sholat nih. Kenapa nggak ada air? Di kita cai curcor gitu ya. Di rumah kita gali sumur, air juga keluar bagus. Gak ada alasan tidak sholat gara-gara tidak ada air. Allah masih karuniakan kepada kita air berlebih. Bahkan yang lebihnya masih dipakai bisa untuk nyiram sawah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita. Cuma kadang-kadang pikiran kita yang membebani diri sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan kalian. Maka bahasanya namanya toharoh. Jadi kalau bab yang berbicara tentang wudu itu namanya bab toharoh, bab bersuci. Di buku fikih itu bab 1. Kenapa? Ya ini penting, kunci segalanya di situ. Kalau ingin sholatnya benar ya berarti toharohnya harus betul. Yang kedua, tujuannya apa? Waliyutimma nikmatahu, untuk menyempurnakan nikmatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum. Jadi tata cara wudu, tata cara itu bagian dari Allah menyempurnakan kenikmatan pada kita. Coba kalau misalkan tidak ada tata cara berwudu, tidak ada tata cara mandi janabat, terus kita bersenggama dengan istri kita, gimana mensucikannya? Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyariatkannya berwudu, disyariatkannya mandi besar, tata caranya disyariatkannya tayamum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apa? La'allakum tashkurun, hendaknya kalian bersyukur. Agar bersyukur. Coba Pak, kita punya keseragaman kan? Wudu seragam. Tidak ada wudu versi Indonesia, tidak ada wudu versi Arab, tidak ada. Tidak ada wudu versi Eropa, tidak ada wudu versi Afrika, tidak ada. Semua aturan wudu sedunia sama. Hebatnya Islam itu begitu, tidak disekat-sekat oleh, tadi kita ngobrol, Ustaz, sudah berapa orang yang meninggal di Palestina? Mungkin ada 20.000. Kenapa orang Arab masih diam saja? Karena tersekat-sekat oleh nasionalisme. Palestina bukan negara orang, negara yang lain. Ya kayak begitu sikap orang-orang Arab, orang Mesir, orang Saudi, orang Yaman ke Arab, ke Palestina, ya Palestina bukan negara orang. Kok mau kita yang jauh? Wah, jauh. Terbang ke sana 9-10 jam. Nggak bisa, dan nggak ada lagi yang mengizinkan kita terbang ke sana kan? Kenapa bisa demikian? Disekat-sekat oleh nasionalisme. Caranya bagaimana menumbuh suburkan nasionalisme? Bola. Sok anu kamar dukung timnas U23 nasionalisme tak. Sok sama Malaysia kita, wah seperti musuh buyutan gitu ya. Yang pemain dari Malaysia Muslim, yang dari kita juga mungkin Muslim yang main. Kenapa kita harus kudu lawan Malaysia, kemudian kita ganyang Malaysia, ganyang seperti zaman dulu aja. Ini apa? Sekat nasionalisme. Padahal tadi kalau kita berkaca dari tata cara wudu saja, tidak ada wudu versi Indonesia, tidak ada wudu versi Palestina, tidak ada wudu versi Saudi, tidak ada wudu versi Irak, Iran, tidak ada, semua sama. Tidak ada sholat versi Indonesia, tidak ada sholat versi Saudi, tidak ada sholat versi Irak, versi sama. Sholat isanya kita di sini dengan sholat isanya di Palestina sama, 4 rakaat. Bacaannya pun sama, niatnya sama, gerakannya sama. Kalau toh ada beda-beda dikit lah. Ini hebatnya Islam. Makanya apa? Nikmat nih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita la'allakum tashkurun. Yuk bersyukuri ini nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Terkait dengan tadi Allah memberikan syariat kepada kita wudu, syariat kepada kita sholat, tayamum dan segala macamnya.
itu tidak ada lain kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mudah. Ya. Kebayang kalau kita disuruh untuk menentukan tata cara wudu sendiri, pasti akan berbeda-beda. Ya. Mungkin air yang dipakai wudu juga beda-beda. Saya makan wudu pakai cai kopi. Saya akan butuh pakai cai kelapa. Orang bisa macam-macam. Ada yang ekstrim, Pak. Saya butuh pakai air kencing saya. Gitu. Ekstrim tuh namanya. Nah, Rasulullah berikan contoh kepada kita. Airnya air yang mana? Caranya seperti apa? Seragam. Jadi kalau ada umat Islam pengennya nggak seragam tuh aneh gitu. Pengennya beda, aneh gitu. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk wudu yang wajib. Wudu yang sunnah ada. Misalnya apa? Bapak-bapak mau baca Al-Quran, mau tidur, silakan. Sebelum tidur kita wudu dulu, disunahkan oleh Rasul. Kenapa? 7 perkara yang Rasul selalu jaga dalam hidupnya apa? Menjaga wudu. Nah itu diantara wudu-wudu yang sunnah. Kalau yang tadi dijelaskan tuh karena terkait dengan sholat, maka wudunya menjadi wudu yang wajib. Ada juga wudu yang sunnah.